Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, eh, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja, yaitu UAS saya untuk mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Oke, langsung saja. Analisis dan pengendalian biaya. Presentasi ini akan membahas perbedaan metode perhitungan biaya, produksi analisis biaya, proses menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO, serta analisis selisih biaya dan pentingnya sistem biaya standar. Saya juga akan mengeksplorasi sistem Activity Based Costing atau ABC dan membandingkan dengan sistem tradisional. Oke. Yang pertama, metode perhitungan biaya produksi, pesanan, dan proses. Metode biaya pesanan atau job order costing mengakumulasikan biaya untuk setiap pesanan unik, cocok untuk produk yang dibuat sesuai spesifikasi pelanggan seperti konstruksi atau mebel custom. Biaya ini dicatat langsung ke kartu biaya pesanan spesifik. Kedua, metode biaya proses atau proses costing mengakumulasikan biaya per departemen atau proses lalu merata-ratakan ke semua unit, cocok untuk memproduksi massal produk identik seperti makanan dan minuman atau semen. Biaya dicatat ke departemen secara keseluruhan. Di slide 3 ada analisis biaya proses metode rata-rata tertimbang. Pada PT Citra Pesona memproduksi barang melalui dua departemen. Departemen pertama bertanggung jawab atas proses awal. Kemudian barang dikirim ke departemen kedua untuk penyelesaian. Oke, departemen pertama unit selesai dan ditransfer 16.024 unit. Biaya per unit ekuivalen yaitu Rp8.459. Total biaya selesai dan ditransfer yaitu Rp13.559,75. Oke. Pada departemen kedua, unit selesai dan ditransfer 32.024 unit. Biaya per unit ekuivalen yaitu Rp9.419. Total biaya selesai dan ditransfer yaitu Rp30.161,54. Oke, lanjut. Di slide keempat ada analisis biaya proses metode FIFO. Metode FIFO atau first in first out mengasumsikan unit pertama yang masuk adalah unit pertama yang keluar. Ini memisahkan biaya unit dalam proses awal dari unit yang dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan. Oke, departemen pertama unit selesai dan ditransfer 16.024 unit. Biaya per unit ekuivalen yaitu 9.373. Total biaya selesai dan ditransfer yaitu Rp13.494,30. Departemen kedua unit selesai dan ditransfer 32.024 unit. Biaya per unit ekuivalen Rp8.856. Total biaya selesai dan ditransfer yaitu Rp30.247,34. Oke, lanjut. Selisih biaya PT Maju Jaya. Oke, PT Maju Jaya menghadapi selisih yang sangat tidak menguntungkan di bulan Mei 2025, terutama pada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ini menunjukkan pengeluaran aktual jauh melebihi standar. Slide analisis selisih biaya PT Maju Jaya. Di
Situ ada tabel yang berisi rincian selisihnya. Yang pertama yaitu bahan baku. Selisih kuantitas, terdapat selisih tidak menguntungkan sebesar 1.200. Ini berarti lebih banyak bahan baku yang digunakan dari yang seharusnya. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu selisih tarif. Selisihnya sangat besar, yaitu 142.800 dan tidak menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa PT Maju Jaya membayar tarif tenaga kerja lebih tinggi dari standar. Yang ketiga, tenaga kerja langsung, itu selisih efisiensi. Ada selisih tidak menguntungkan sebesar 2.000. Ini berarti tenaga kerja kurang efisien dalam menggunakan waktu yang dialokasikan. Dan yang terakhir, overheat pabrik, yaitu selisih pengeluaran. Selisih ini juga tidak menguntungkan sebesar 103.200. Ini menandakan pengeluaran overhead melebihi anggaran. Oke, lanjut. Pentingnya sistem biaya standar. Sistem biaya standar sangat diperlukan untuk efisiensi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen biaya. Yang pertama, tolak ukur kinerja dan identifikasi penyimpangan, yaitu berfungsi sebagai patokan untuk membandingkan biaya aktual dan memungkinkan manajemen mengidentifikasi selisih dan menerapkan prinsip pengecualian untuk fokus pada area yang menyimpang signifikan. Alat perencanaan dan pengambilan keputusan, penyediaan dasar kokoh untuk menyusun anggaran operasional dan menetapkan harga jual produk yang kompetitif dan menguntungkan, tentunya mengurangi ketidakpastian dan resiko. Terus meningkatkan motivasi karyawan dan akuntabilitas, menetapkan target yang jelas bagi karyawan, mendorong efisiensi dan menciptakan budaya akuntabilitas. Analisis varians membantu perbaikan proses dan peningkatan efisiensi operasional. Oke, lanjut. Activity based costing atau ABC. Activity based costing atau ABC dan tradisional. Kita akan membandingkan ini ya. Sistem ABC mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas, memberikan gambaran biaya yang lebih akurat dibandingkan sistem tradisional yang seringkali menggunakan jam kerja langsung. Oke. Di tarif overhead per aktivitas ada rekayasa, yaitu biayanya adalah Rp 10.000 per jam. Yang kedua, setup 59.856,34 per setup. Ketiga, perputaran mesin, yaitu 10.000 per jam mesin. Yang terakhir, pengemasan Rp 50.714,29 per unit. Total overhead dibebankan ABC. Produk SG, yaitu produk SG yaitu 1.017.923.942,14 rupiah. Produk SG 1.017.923.942,16 rupiah. Produk JK 1.632.138.950 rupiah. Yang terakhir, perbandingan biaya unit dan akurasi sistem. Perbedaan signifikan dalam biaya per unit antara sistem tradisional dan ABC menunjukkan pentingnya alokasi biaya yang tepat. Bisa dilihat di tabel untuk produk SG
biaya utama per unit yaitu 8.000. Total biaya per unit tradisional itu 121.150,11. Dan total biaya per unit ABC yaitu 109.558,66. Sedangkan JK yaitu biaya utama per unitnya 6.500. Total biaya per unit tradisionalnya 67.131,93. Dan total biaya per unit ABC 71.785,56. Oke. Sistem ABC lebih akurat karena mengalokasikan biaya berdasarkan pemicu biaya yang sesuai dengan konsumsi aktivitas aktual, mengatasi distorsi biaya, dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis. Ini dapat membantu mengidentifikasi aktivitas non nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. Oke. Sekian presentasi dari saya Muhammad Sofyan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.